Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Falah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini atas izin dari Allah, pertolongan dari Allah, pilihan dari Allah, kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjut tetap duduk di majlis yang mulia ini, insya Allah taman-taman surga, untuk kita bertolabul ilmi, bersilaturahim, untuk senantiasa kita memperbaharui, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semua tetap tercurah kepada kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya agak bingung mau nyampein materi apa ini, banyak. Saya mau pagi ini saya siapkan 3 materi sebenarnya. Apa sampai jam 9, Pak? Satu sisi saya tertarik pengen bicara tentang walaupun kajiannya sudah ada, tapi untuk mengingat kembali, yaitu tentang bagaimana kita menyikapi perbedaan gitu ya, khususnya dalam masalah fikih misalnya, karena perbedaan itu sebuah hal yang menjadi sunatullah bisa dikatakan. Tapi kemudian mungkin pagi ini saya ingin bicara tentang masih apa yang menimpa yang sekarang ini sedang bangsa kita rasakan, khususnya terkait dengan musibah yang terjadi di Sumatera, Aceh, Sumut, dan juga Sumbar, dan juga mungkin beberapa daerah yang lain. Karena dari data terakhir itu, terakhir tanggal saya baca itu tanggal 8 Januari, hari Kamis berarti, itu korban yang sudah meninggal sudah 1179. Jadi sudah ribuan, 1179. Walaupun demikian bukan bencana nasional. Berat ya, untuk bencana nasional berat. Ya, ada banyak pertimbangan dan juga ada banyak kepentingan gitu ya. Kemudian yang masih dalam pencarian itu masih 147 orang. Ya. Sementara yang mengungsi belum kembali ke tempat mereka itu masih 242.000 orang. Ya. Itu datanya. Belum lagi menyisakan kejadian-kejadian hal-hal yang menyedihkan luar biasa. Misalnya kita mendengar atau membaca berita bagaimana ada seorang anak perempuan yang masih kecil berjalan di tengah malam, ya, tanpa ada penerangan karena memang lampu belum menyala ketika sudah malam hari, tanpa penerangan.
Dia berteriak memanggil ayah dan ibunya. Dia berharap ayah dan ibunya masih hidup. Padahal ayah ibunya sudah meninggal dunia. Menyedihkan sekali. Begitu juga dengan ada seorang suami yang terus mengumandangkan azan di tempat yang dia yakin disitulah istrinya berada terakhir sebelum terjadinya gempa, terjadinya bencana, terjadinya banjir, longsor dan sebagainya. Dia azankan terus sampai akhirnya dengan izin Allah ditemukanlah jasad istrinya. Bagaimana ada seorang laki-laki yang bercerita, maghrib itu istrinya yang sedang menyusui bayinya, kemudian anaknya satu lagi yang nomor satu, ditambah dua saudaranya yang masih berada di rumah, dan istrinya ketika itu berpesan, ayah berangkat ke masjid, sholat maghrib di masjid. Maka kemudian sang suami berangkat. Begitu dia selesai menunaikan sholat maghrib, ya, saat dia mau pulang selesai, dia melihat rumahnya sudah tertimpa tanah yang longsor dari bukit. Mungkin kalau dia nggak sholat di masjid, ikut jadi korban gitu. Ini mengisahkan banyak kisah yang memilukan gitu. Dan inilah yang namanya musibah. Gitu. Karena memang saya sering sampaikan terminologi musibah itu kalau kita mengacu kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya istilah musibah itu tepatnya hanya ditujukan buat orang beriman gitu. Ya, buat orang beriman. Kalau buat orang kafir nggak cocok sebenarnya. Kalau orang kafir itu azab gitu. Ya. Jadi orang kafir ketika tertimpa sesuatu yang buruk itu namanya azab. Ustaz kan meninggal dunia, masa azab? Iya, mati dalam keadaan kafir itu azab. Ya. Jelas sekali ketika mau dicabut nyawanya dalam keadaan kafir itu luar biasa. Begitu sudah mati pun luar biasa. Gitu ya. Maka sebenarnya nggak cocok kata musibah itu disematkan kepada orang kafir. Di antara ayat yang menggambarkan itu semua bahwa saya cocok buat orang kafir itu adalah azab bukan musibah, sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sajdah. Di ayat 11 dan 12 Allah berfirman, "Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar." Adapun orang-orang fasik, orang-orang kafir, itu tempat kembali mereka adalah neraka. Ya. Kullama aradu minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, kemudian mereka dikembalikan lagi ke neraka. Wazuku wakila lahum, lalu dikatakan pada mereka, zuku azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan sekarang oleh kamu azab neraka yang dulu ketika di dunia kamu mendustakan. Ya. Falanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un, kata Allah. Dan kami benar-benar akan timpakan azab dunia, siksa dunia kepada mereka orang kafir sebelum datang siksa yang lebih dahsyat, yaitu siksa akhirat. La'allahum yarji'un, yang tujuannya sebenarnya biar mereka kembali dengan itu. Ya, jadi bagi seorang muslim, seorang beriman, ini adalah musibah. Sebagaimana sabda Nabi, ketika Nabi sedang berbincang-bincang dengan seorang sahabat beliau di rumah beliau, tiba-tiba intafa'a zata lailatin. Tiba-tiba lampu di rumah beliau itu mati gitu. Faqala, maka terdengar oleh sahabat ini Nabi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan sesungguhnya kami kepada Allah kami semua kembali. Faqila, maka ditanyakan kepada Nabi, amusibatun hiya ya Rasulullah, apakah mati lampu itu musibah ya Rasulullah? Kata Nabi, beliau bersabda, "Naam." Ya.
Kullu ma'adil mu'min bahwa musibah. Setiap yang menyedihkan orang beriman itu namanya musibah. Ya. Al-musibah idan, kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir, al-musibah idan kullu ma yu'dil mu'min wa yusibuhu. Ya, kata Dr. Wahbah Zuhaili, setiap dari hadis ini beliau menyimpulkan setiap yang menyedihkan orang beriman dan menimpanya itu namanya musibah. Ya. Jadi artinya ini luar biasa. Ya, kita menganggap ini, melihatnya sebagai sebuah musibah. Lalu kemudian apa sebab dan tujuan musibah itu? Yang pertama tidak bisa dipungkiri, sebab musibah itu ya karena dosa. Gitu. Tapi sekali lagi bukan satu-satunya. Gitu. Yang pertama saya ingin sampaikan sebab musibah itu karena dosa. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura surat 42 ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidak ada satu musibah yang menimpa kalian maka itu disebabkan karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Jadi artinya kalaupun Allah menurunkan musibah karena dosa kita, itu hanya sebagian saja dosa kita yang ditimpakan musibah. Kenapa? Karena dalam ayat yang lain, ya, di antaranya dalam surat Fatir ayat terakhir Allah bilang, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu." Ya, kalaulah seandainya Allah mengazab, menimpakan hal yang buruk pada manusia itu disebabkan setiap perbuatan yang mereka lakukan, setiap dosa yang mereka lakukan, apa kata Allah? Ma taraka 'alaiha min dabbah, maka tidak ada yang tersisa seorang pun di atas muka bumi ini. Ya. Jadi nggak ada satupun. Kalau setiap kita dosa, Allah kasih musibah. Setiap dosa, Allah kasih musibah kita. Maka habis kita. Nggak ada orang tersisa di dunia ini, kata Allah. Nggak ada makhluk satupun di muka bumi ini. Kalau setiap dosa. Kenapa? Karena setiap kali kita melakukan dosa. Ya. Maka kata Allah di ayat ini tadi, surah Asy-Syura tadi, wa ya'fu an katsir. Banyak sudah yang Allah maafkan kesalahan kita. Jadi baru sebagian aja yang Allah timpakan itu. Ya. Ini jelas sekali ya. Juga dikuatkan dalam surat Ar-Rum ayat 41, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan itu sebabkan karena perbuatan manusia. Jelas sekali. Nah, tetapi apa fungsinya? Kenapa diberikan ini? Sebabnya karena dosa pertama. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai teguran. Sebagai teguran. Sifatnya teguran. Nanti apa manfaatnya? Apa yang kita dapatkan dari itu? Ketika kita sabar, ketika kita bisa menerima apa yang Allah sudah tetapkan pada kita, maka akan menghapus dosa kita. Nah, ini kan pentingnya gitu. Jadi dosa ini sebagai teguran agar kita bertaubat, yang ujungnya kemudian Allah mengampuni dosa kita. Semoga itu juga terjadi pada saudara kita di Sumatera gitu. Nah, makanya kata Nabi, ma yusibul muslim min wasbin wala nasabin wala saqamin wala huznin hatta alham yahummuhu. Ya, illa kufira bihi min sayyiatihi. Tidak ada satu musibah yang menimpa kaum muslimin, baik itu rasa sakit, rasa sedih, rasa gundah, melainkan dengan itu semua Allah hapus segala kesalahan. Allah hapuskan kesalahan. Ya. Jadi di balik musibah itu ada hal yang Allah siapkan. Udah pasti rencana Allah itu yang terbaik gitu. Karena pasti ada hikmahnya. Nah, kemudian yang kedua, nanti kita fokusnya nggak di sini.
Ujian. Kenapa Allah timpakan musibah pada kita? Sebagai ujian. Tadi karena dosa. Ini bukan satu-satunya. Kadang ada yang menyampaikan, udah nggak ada lagi ini dosa. Nggak juga. Gitu. Ya, tapi karena ujian kedua. Sebagai ujian, fungsinya apa? Untuk menguatkan iman. Nanti imbasnya apa? Menaikkan derajat. Gitu. Itu ujian. Karena Allah berfirman dalam surat Ali Imran di ayat 166 dan surat Al-Ankabut ayat 3. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa bi idznillah wa liya'lamal mu'minin. Ya, tidak ada satu musibah yang menimpa kalian pada terjadinya perang Uhud, maka semua itu terjadi karena izin Allah. Tujuannya apa? Wa liya'lamal mu'minin. Agar Allah mengetahui siapa yang benar-benar beriman. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ya. Allahumma shalli ala. Dan sungguh kami akan timpakan hal yang buruk telah kami timpakan fitnah, hal-hal yang buruk pada orang-orang sebelum mereka. Tujuannya apa? Agar Allah mengetahui mana orang yang jujur dalam keimanannya dan mana orang yang bohong dalam keimanannya. Nah, jadi ini sebab lain. Jadi bukan satu-satunya musibah itu karena dosa. Tapi juga Allah ingin menguji. Nah, dua hal ini Bapak Ibu sekalian kita bisa lihat dalam kisah perang Uhud. Kita bisa lihat dalam perang Uhud. Ya. Sudah seringlah kita mendengar kisah perang Uhud. Perang yang terjadi di tahun 3 Hijriah di bulan Syawal dengan jumlah pasukan muslimin yang asalnya 1000 kemudian 300 orang munafik pulang tinggal 700. Menghadapi pasukan musuh yang jumlahnya 3.000. Maka Allah berkisah singkat. Ya, jadi Allah turunkan kisah perang Uhud itu di surat Ali Imran dari ayat 121 sampai ayat 179. Itu kisah perang Uhud yang nyambung dengan perang Hamraul Asad. Jadi perang Uhud dan perang Hamraul Asad ini satu paket. Ya, perang Uhud dan perang Hamraul Asad. Di mana di ayat 152-nya Allah menyebutkan secara global bahwasanya perang Uhud itu berlangsung 3 babak. Bahasa kita, bahasa pertandingan 3 babak gitu. Jadi kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dah idh tahassunahum bi'idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Allah sebutkan di 3 babak. Kata Allah apa? Sungguh Allah benar-benar telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Nah, ini babak pertama. Bagaimana kaum muslimin yang jumlahnya jauh di bawah kaum musyrikin kemudian langsung menguasai medan peperangan. Sampai kemudian digambarkan ya, pasukan musuh sudah mulai mengalihkan ke arah Mekah. Bahkan mereka sudah meninggalkan yang namanya harta benda mereka. Menang kaum muslimin. Perang Uhud itu kan cuma 1 hari, dari pagi sampai sore. Beda nanti dengan perang-perang yang lain. Apalagi perang-perang dalam menaklukkan Persia, Romawi. Nah, itu berhari-hari. Atau perang Mu'tah lah. Perang Mu'tah itu kurang hari 7 hari gitu.
7 hari perang. Nah ini Uhud ini cuma 1 hari, hari Sabtu. Rasulullah berangkat ba'da sholat Jumat, kemudian perang terjadi di hari Sabtu, pagi sampai sore hari. Rasul kembali ke Madinah sampai di waktu maghrib. Nah, ini babak pertama. Bagaimana kaum muslimin dengan izin Allah kemudian bisa menguasai pertempuran. Buktinya musuh sudah mulai lari ke arah Mekah, ghanimah sudah berserakan. Nah, saat musuh sudah mulai lari arah Mekah, ghanimah sudah berserakan, dan sebagian mengejar musuh yang lari, pasukan kaum muslimin, kemudian ada yang sedang mengutin ghanimah yang ditinggalkan oleh pasukan musuh, maka kemudian mulailah pasukan inti yang Rasul tempatkan di bukit pemanah mulai tergoda. Mereka tertipu, mereka pikir perang sudah berakhir karena musuh sudahlah lari, sementara teman-teman mereka sudah mengutin ghanimah. Akhirnya mereka bermaksud ingin turun, walaupun ketika itu diingatkan oleh panglima pasukan pemanahnya, yaitu sahabat Jubair, bahwasanya jangan, Rasulullah sudah berpesan kalian jangan kemana-mana apapun yang terjadi. Kami menang, kata Rasul, kami kalah, kalian jangan turun, di sini aja. Itu pesan Rasul, kalian nggak ingat. Tapi lihat, itu musuh sudah lari, terus teman-teman kita mengutin ghanimah. Maka akhirnya kurang lebih 40 orang tuh turun, tersisalah 10. Begitu yang 40 turun, sibuk mengutin ghanimah, diantaranya. Kemudian ternyata di balik bukit Khalid bin Walid sudah siap dengan 200 pasukan berkudanya. Kemudian apa yang dilakukan Khalid ketika itu masih kafir? Dia menyerang dulu sisa 10 orang pasukan pemanah. Karena intinya pertahanan kaum muslimin di sini. Maka syahidlah semua pasukan pemanah. Dan maka kemudian Khalid menyerang kaum muslimin yang sedang asik mengejar pasukan Quraisy yang lari ke Mekah. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kaum muslimin terjepit berada di tengah. Maka masuklah babak kedua ini, di mana kaum muslimin hancur-hancuran formasi perangnya. Padahal kemenangan sudah di depan mata. Tapi gara-gara ada pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kecil dari pasukan, kemudian Allah timpakan hal yang buruk pada semua pasukan. Ya. Maka kemudian kita tuh tahu kisahnya ketika Rasulullah harus dievakuasi, Rasulullah giginya patah, Rasulullah keningnya, wajah beliau tertancap pecahan besi. Ya. Maka tidak ada satupun pasukan Uhud di kalangan kaum muslimin yang tidak mendapatkan luka. Ya, Al-Waqidi dalam kitabnya beliau mengatakan itu satu orang minimal mendapatkan 7 luka. Sementara yang paling banyak lukanya itu siapa? Yaitu sahabat Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Berapa lukanya? 70 luka. Kenapa? Karena dia jadi tamengnya Rasulullah. Ketika Rasulullah jadi bulan-bulanan pasukan kaum musyrikin Mekah, maka Thalha berada di garda terdepan, masang tubuhnya untuk kemudian kena sabetan pedang, kena tombak, kena panah, anak panah. Maka 70 luka. Maka Rasulullah pernah mengatakan tentang Thalha, kalau kalian melihat orang yang sakit berjalan di muka bumi, lihat orang ini. Lihat Thalha. Kalau secara logika harusnya Thalha sudah mati syahid. 70 luka. Ya. Kalau kita jadi jatuh dari motor aja teriak-teriak gitu. Ya. Kena gunting aja. Udah ini gitu. Nah, ini 70 luka. Bahkan Thalha ketika Rasul itu kan terkena ranjau yang dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy sebelum perang itu berlangsung. Jadi Rasul itu kakinya juga terluka sampai beliau berjalannya sulit. Saat mau diungsikan ke atas bukit, beliau naik jatuh lagi. Sampai kemudian Thalha bilang, "Ya Rasulullah, naik ke punggungku ya Rasul." Maka kemudian Thalha menyediakan punggungnya untuk diinjak oleh
Nabi Muhammad SAW, agar Nabi Muhammad bisa diungsikan ke atas. Maka Rasul mengatakan apa? Wajaba Tolha, wajaba Tolha, Tolha wajib masuk surga, Tolha wajib masuk surga. Nah, barulah setelah itu keadaan bisa dikuasai kembali dan masuklah babak yang ketiga. Ya. Artinya perang Uhud sebagian ulama mengatakan tidak kalah, ya, tidak kalah mutlak bahasanya. Kenapa? Karena pasukan musuh pertama target utamanya nggak kecapai, yaitu membunuh Rasulullah. Yang tercapai cuma paman Rasul saja, Hamzah, gitu ya. Nah, kemudian medan peperangan tidak sepenuhnya dikuasai. Mereka tidak sama sekali dapat ghanimah, bahasa kita. Tidak dapat harta rampasan perang, dan tidak ada satupun pasukan kaum muslimin yang ditawan. Jadi artinya kalah pun bukan kalah mutlak. Ya. Jadi, nah, kenapa saya perlu sampaikan kisah Uhud ini? Tadi tentang sebab kenapa terjadi musibah tidak selalu dosa, tapi juga bisa karena ujian. Memang betul di perang Uhud itu ada di antara para sahabat yang melanggar perintah Rasul, yang jumlahnya kurang lebih ada 40 orang. Sementara 660-nya tidak melakukan itu. Ya. Maka terjadilah musibah menimpa mereka semua, 700-nya kena. Maka sebagian sebabnya karena pelanggaran dosa yang mereka lakukan. Ya. Dan yang lainnya yang tidak melakukan itu sebagai ujian buat mereka. Ustaz, benarkah dosa itu? Iya, karena Allah menyebutkan tadi, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Bahkan di ujung ayat ini kata Allah apa? Walaqad afa ankum. Kesalahan yang sudah kalian lakukan saat kalian melanggar perintah Rasul agar tidak turun dari bukit, apa yang terjadi? Itu sudah Allah maafkan. Bahkan Allah bahasanya afu, bukan gofaro. Ya, ini mungkin sudah sering dibahas bedanya afa dengan gofaro, gitu ya. Bedanya gofur dengan afun. Di antara bedanya, kalau gofur itu ketua masjid ya. Oh, enggak. Ya itu. Jadi kalau gofaro itu kan ya, atau gofur nama Allah ya. Kalau gofaro itu diampuni, tapi catatannya tidak dihapus. Jadi nanti ketika dibuka di kitab yang kita dapatkan di akhirat, itu masih tercatat dosa kita, tapi sudah diampuni. Nah, kalau afa ya, itu sudah diampuni dan sudah terhapus. Nah, para sahabat ini yang terjadi pada perang Uhud ini bukan hanya diampuni, tapi sudah dihapus. Nah, karena saking amal mereka, ya, saking pengorbanan mereka dalam dakwah Islam, perjuangan Islam, sehingga kesalahan mereka tertutupi itu. Bukan hanya diampuni oleh Allah, tapi kemudian dihapus semuanya. Padahal jelas ini pelanggaran, ya, melanggar perintah Rasul. Suruh jangan turun, mereka turun. Maka akhirnya terjadilah musibah yang menimpa kaum muslimin di perang Uhud. Dan musibah itu tidak hanya menimpa mereka yang melakukan pelanggaran, tapi semua yang terlibat dalam perang Uhud juga mendapatkan musibah, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terluka, beliau patah gigi beliau. Ya. Nah ini, jadi sebab itu bukan, sekali lagi, bukan karena dosa semata, tapi bisa juga sebagai ujian bagi kita. Ya. Nah, itu semua ya, yang namanya bencana dan sebagainya, itu musibah dunia.
Ya. Musibah dunia. Dan musibah dunia itu, Bapak Ibu sekalian, sudah pasti terjadi pada setiap orang. Apalagi buat orang beriman. Jangan pernah menganggap dan berharap saya nggak bakal dapat musibah. Semua pasti dapat musibah. Karena itu sunatullah. Apalagi orang beriman, sudah pasti Allah akan timpakan musibah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan menyatakan beriman sementara mereka belum diuji? Jadi orang beriman harus siap-siap dengan musibah. Pak, kan udah rajin, udah sholat. Ya justru pengen tahu bener gak sholatnya? Bener karena Allah bukan? Kan gitu. Saya sering contohkan Siti Maryam. Siti Maryam itu luar biasa solehanya, terjaga kehormatannya. Dia tidak pernah bertemu dengan laki-laki kecuali dengan pamannya Nabi Zakaria. Tapi justru ujiannya pada kekuatannya itu tadi. Kekuatannya menjaga diri dari pandangan, dari bertemu laki-laki. Tapi justru ujiannya apa? Ujiannya hamil tanpa suami. Nggak logika kan? Nggak pernah ketemu laki-laki, ya. Ada terus di mihrabnya tempat ibadah, tapi ujiannya apa? Ujiannya adalah hamil tanpa suami. Ya. Kalau secara logika kita, harusnya dia nggak dapat itu, kan dia bisa menjaga diri. Nah juga jangan heran kalau kemudian ada ustadz anaknya nggak bener gitu. Ya, kan begitu, banyak kalinya ustadz anaknya nggak benar. Ya justru tuh ujiannya di situ. Gitu. Ya. Akhirnya apa? Si ustadz nggak mau dakwah lagi. Nah, udah iblis menang. Karena jamaahnya juga mencibir gitu. Oh, ustadz kok anaknya begitu? Nah, jangan gitu ya. Gitu. Ya, itu memang bagian dari uji. Kita husnuzon, si ustadz sudah pasti mengingatkan anaknya, sudah pastilah. Masa orang lain diingatkan anaknya tidak. Tapi kan kembali lagi, iman tidak bisa diwariskan. Hidayah itu prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya sudah ada. Nabi Nuh anaknya kafir. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut kafir. Nabi Muhammad pamannya kafir. Itu udah contohnya sebenarnya begitu. Ya. Jadi Allah uji di mana ininya. Gitu. Allah yang lebih tahu, yang paham ujian yang bagus di mana buat kita gitu ya. Ya. Ada yang orang diujinya, wow kalau dari sisi ekonomi luar biasa nggak kekurangan. Tapi kita kan ngelihatnya dari zohirnya kayaknya nggak ada ujian, kita nggak tahu. Gitu. Ada orang yang diuji dengan yang namanya kemiskinan. Masing-masing ada gitu. Tapi sekali lagi itu semua musibah dunia yang pasti kita semua akan merasakan, kecil maupun besarnya. Karena Allah sudah janji walana beluannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah sudah bilang gitu. Itu pastian dah. Ya. Kemudian justru Bapak Ibu sekalian, yang harus kita takutkan bukan musibah dunia, tapi apa yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab. Ya, apa kata Umar? Ma asobatni musibatun illa wajadtu fiha salasani'am. Tidak ada satu musibah yang menimpa diriku melainkan aku mendapatkan kenikmatan di dalamnya. Tahu Umar begitu? Ya tidak ada satu musibah pun yang menimpa aku melainkan aku mendapatkan kenikmatan. Apa sebabnya? Salah satunya kata Umar adalah malam takun fi dini. Selama musibah itu tidak menimpa agamaku. Selama musibah itu tidak menimpa agamaku, keagamaanku, keberagamaanku. Itu kata Umar. Asal bukan ini, maka bagiku musibah itu nggak ada apa-apanya. Kecil bagiku, kata Umar. Nah,
Maka musibah besar bagi orang beriman adalah saat mendapat musibah agama. Apa musibah agama? Secara umum musibah agama itu tidak bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, baik wajib maupun sunnah, serta tidak mampu meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Itu yang harusnya kita khawatirkan. Ya. Nah, kita mengukur pagi ini kita dapat musibah apa enggak nih? Dapat musibah agama apa enggak? Hah? Ini contoh kecilnya nih musibah agama nih. Nah, pagi ini kita punya kewajiban sholat subuh subuh. Ketika orang mampu melaksanakan sholat subuh, walaupun dengan sendiri, dengan munfarid, tidak berjamaah, berarti dia satu sisi sudah terhindar dari musibah agama. Kenapa? Perintah Allah di pagi hari ini dia bisa laksanakan. Ya, alhamdulillah semuanya bisa terhindar. Tapi kemudian kita maju lagi. Saat kita sholat subuh sendirian termasuk di rumah, insya Allah selama terpenuhi rukun dan syaratnya dia sah. Tapi saat dia tidak bisa melaksanakan secara berjamaah, sesungguhnya dia juga sudah mendapatkan musibah agama. Dari mana Ustaz? Kan kita sudah tahu tuh hadisnya kan? Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Berarti kalau sholat subuh sih sholat, tapi sendiri berapa kehilangannya? Hah? Kalau sholat sendiri berapa nilainya? 1. Kalau jamaah 2. Berapa hilang berapa? 20. Nah, musibah enggak? Musibah. 26 itu sekali. Kalau 5 kali sehari, hitung sendiri. Kalau setahun, itu 10 tahun. Maka saya pernah sampaikan, orang yang sholat berjamaah selama 1 tahun dia istiqomah, itu sama nilainya dengan orang yang sholat berjamaah 27 tahun. Nilainya betul? Orang bandingkan begitu ya, kalau kita kalkulasi gitu. Berarti kan musibah ini. Musibah. Gitu. Ya. Pernahkah kita bilang nggak sholat jamaah musibah? Aduh, hari ini saya dapat musibah nih. Kenapa? Ketinggalan jamaah. Ada nggak? Hah? Nggak ada ya? Nggak ada. Biasa-biasa aja tuh. Gitu. Happy aja, fun aja gitu. Padahal itu musibah. Iyalah, 27 cuma dapat 1. Gitu. Apalagi sholat subuh berjamaah di masjid, itu lebih luar biasa lagi. Kata Nabi apa? Man sholal isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia sholat setengah malam. Wa man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholal lail kullahu, maka seolah-olah dia sholat sepanjang malam. Jadi dengan kita sholat jamaah subuh tadi di masjid, kita seperti sholat semalam suntuk. Masya Allah. Kalau nggak sholat jamaah berarti hilang dong sholat semalam suntuknya. Musibah bukan? Musibah. Ustaz kan nggak dosa ya? Iya deh, terserah deh, nggak dosa, nggak apa-apa. Soalnya ada yang nanya saya gitu tempat lain tuh. Ya, Ustaz, sebenarnya sholat jamaah di masjid itu wajib gak sih gitu? Bapak mau saya jelasin gak? Berdasarkan 4 mazhab saya bilang. Iya. Mazhab Hambali bilangnya wajib. Ya. Maliki, Syafi'i bilangnya
sunnah muakkadah. Maaf, Maliki, Hanafi sunnah muakkadah. Sementara Syafi'i fardu kifayah. Kalau Hambali fardu ain. Udah Ustaz, kalau begitu saya pakai Maliki sama Hanafi aja Ustaz gitu. Berarti boleh Ustaz nggak zaman di masjid, ya udah karepnya wis gitu. Gitu. Iya nggak dosa gitu ya. Tetapi ada yang hilang. Ya. Dan ada yang hilang itu kan musibah. Wa naqsim minal amwali wal anfus, hilangnya harta dan jiwa. Ini yang hilang bukan harta jiwa saja, tapi pahala kebaikan. Musibah juga gitu. Kan seperti itu. Ya. Nah, itu sholat subuhnya, itu berjamaahnya. Nah, satu lagi nih. Nah, dapat semua kan ya tadi nih gitu ya. Yaitu sholat qobliyah subuh. Apa keutamanya? Raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar yaitu sholat sunnah qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ada yang nggak dapat tadi? Ada, berarti musibah. Ini ketika kita nggak dapat qobliyah subuh, itu yang hilang bukan dompet berisi duit, Pak. Yang hilang itu bukannya ATM kita, yang hilang itu bukan motor kita, mobil kita, rumah kita, tapi dunia dan seisinya. Tapi sekali lagi, adakah kita yang mengatakan saat nggak dapat qobliyah subuh, Ustadz hari ini saya dapat musibah? Nggak ada. Tapi kalau hilang dompet, Ustadz dapat musibah, dompet saya jatuh. Gitu. Motor saya hilang musibah. Tapi nggak dapat qobliyah subuh, ya enjoy aja. Padahal itu nilainya dunia dan seisi. Kalau sholat sunnahnya saja kayak begitu, keutamanya gimana sholat wajibnya? Gitu. Sholat subuhnya gimana? Lebih dahsyat lagi. Ya. Nah ini, jadi ini yang harus kita khawatirkan sebenarnya. Kenapa saya katakan sekali lagi, kalau musibah dunia itu pasti Allah kasih semuanya. Tapi hikmahnya tadi sebagai penghapusan dosa, penaikan derajat. Tapi kalau musibah agama bisa juga menjadi dosa karena kita meninggalkan hal yang wajib, melakukan dilarang, atau paling tidak hilang kebaikan pahala yang seharusnya kita dapatkan dengan cara beramal di antaranya sederhana saja, gampang. Datang ke masjid berjamaah, dapat 27, dapat qobliyah subuh, dapat dunia dan seisinya, jadi orang paling kaya kita di pagi hari ini. Seperti itu. Nah, dan ini Allah yang janji melalui lisannya. Allah nggak akan menyalahi janjinya seperti itu. Nah ini mungkin Bapak ini sebagai introspeksi. Makanya Nabi dalam doa yang panjang yang beliau baca bukan musibah dunia yang minta dihindari, tapi musibah agama. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma'a yaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau timpakan musibah yang menimpa kami itu musibah agama ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kacang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berbicara musibah ada sebuah Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an dan ada
apa yang dilakukan mengelola dengan baik. Kejadian musibah di Aceh, apakah ini masyarakat atau tersebut sering melanggar perintah Allah, merasa benar saya berdiri sebagai suara mohon Iya, sebagaimana saya tadi makanya ngasih contohnya perang Uhud. Ya, perang Uhud. Ada yang melanggar, ada yang tidak melanggar. Tapi musibahnya sama gitu. Begitu juga nggak mustahil yang terjadi di Aceh. Gitu. Sudah masyhur lah di sana tempat tumbuhnya tanaman ya surga gitu ya. Dan itu jadi bisnis seperti itu. Ya, jadi artinya bagi mereka yang melakukan pelanggaran itu kemudian tertimpa musibah seperti sekarang, itu sebagai teguran bagi mereka, ya, bagi mereka sebagai teguran agar mereka bertobat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi mereka yang tidak melakukan itu sebagai ujian. Jadi bisa terkena kepada siapa. Tadi saya katakan kalau terkena kepada orang beriman secara umum itu namanya musibah. Tapi kalau terkena pada orang kafir itu namanya azab. Ketika terkena pada orang muslim, orang beriman yang maksiat, maka itu sebagai teguran. Kalau dia terkena pada orang beriman yang ahli ibadah, itu sebagai ujian. Jadi tidak menutup, kita tidak menafikan adanya kemaksiatan yang menjadi penyebab musibah di Sumatera. Termasuk juga apa yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat kita. Itu karena keserakahan mereka. Selama ini kita nggak tahu, tapi Allah yang ungkapin semua. Kayu gelondongan, udah dikasih tanda lagi, kan gitu. Seperti itu. Sama kita nggak tahu. Itu jelas. Tidak hanya oleh masyarakat Aceh atau Sumatera Barat atau Sumatera Utara, tapi juga banyak pejabatnya yang melakukan maksiat. Itu jelas sekali. Ya. Maka kalau kemudian tetap memaksa ya untuk melakukan hal yang sama, ya, saya khawatir terjadi apa yang terjadi pada negeri Sabah. Negeri Sabah itu dulu adalah negeri yang makmur luar biasa, perkebunannya luar biasa, ditopang oleh bendungan Ma'rib yang membuat menjadi subur negeri Sabah gitu. Tapi kemudian mereka maksiat, secara umum mereka maksiat. Di masa Bilqis, ya, masa Ratu Balqis itu masih bagus gitu. Mereka beriman, tapi setelah masa Ratu Balqis, mereka kembali lagi kepada penyembahan berhala. Maka karena itulah kemudian Allah timpakan musibah, azab bahkan buat mereka. Bendungan Ma'ribnya jebol. Dan wasilahnya jebolnya bendungan itu digigit oleh tikus-tikus kecil yang sekian tahun. Itu wasilah dunianya begitu gitu. Maka habis mereka. Begitu habis terjadi bencana luar biasa, kemudian mereka mulai membangun lagi. Ternyata yang muncul apa? Sementara kemaksiatan masih berlangsung, justru yang tumbuh pohon-pohon yang pahit rasanya. Gitu. Nah sekarang mau dipaksain, udah semua hasil pengamatan para ahli, jangan diganti pakai sawit, masih mau sawit aja, gitu ya. Nanti akhirnya seperti itu. Harusnya ini jadi bahan introspeksi muhasabah bagi pemangku kebijakan. Jangan sampai ini terulang lagi, gitu. Karena beda walaupun sawit sama-sama tanaman, tapi beda dengan yang lain. Maka kita kadang suka kalau ke hutan, ke gunung, ada batu besar yang kemudian diikat oleh akar-akar pohon gitu. Maka batu itu nggak bisa kemana-mana meskipun terjadi yang namanya hujan besar seperti apapun, karena ada yang nah sekarang yang nahannya ditebang, ya sudah batunya turun semua gitu. Nah itu, jadi saya lagi intinya tadi bisa jadi karena memang tidak bersyukur adanya kemaksiatan, tapi tidak semuanya, tergantung mengena kepada siapa. Wallahu a'lam bishawab.